silaturahmi pendidikan tahun 2020 ini. Pesan kepada saudara kepala sekolah dan komite sekolah untuk melaksanakan dana alokasi khusus bidang pendidikan dasar tahun 2020 ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Kepada peserta sosialisasi, saya berharap agar mengikutinya dengan seksama dan sungguh-sungguh apa yang disampaikan oleh narasumber pada kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi ini untuk selanjutnya dapat dipahami sehingga pada pelaksanaannya nanti dapat berjalan secara optimal. Bapak-bapak kelihatan tegang betul, padahal ini mau nerima dana ya. Senyumnya mana ya? Bapak Ibu, dengan diberikan dana DAK ini kita tentu bersyukur. Yang pertama, bersyukur bahwa kita mendapatkan alokasi dana DAK yang diberikan oleh pemerintah. Karena memang perjuangannya tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan luar biasa, ya, harus lobby-lobbynya harus kuat, ya. Dan hampir di seluruh wilayah Indonesia, ya, kondisi prasarana sekolah masih banyak yang perlu dibenahi, ya. Saya mengharapkan untuk data Dapodik ini bisa betul-betul, ya, kita fasilitasi dengan baik, ya. Karena data inilah yang dilihat oleh pemerintah pusat, ya. Nah, jadi kalau data kita masih belum valid, ya, masih perlu diperbaiki, ya, tentunya untuk perjuangan kita ke pemerintah pusat juga akan kesulitan. Jadi data Dapodik ini sangat penting bagi kita untuk memfasilitasi, ya, kegiatan ini supaya bisa berjalan dengan baik. Karena pelaksanaan kegiatan ini juga harus tepat waktu, ya. Jadi harus tepat waktu, ya. Pengerjaannya juga bagus, ya, pengelolanya juga bagus, hasilnya atau kualitasnya juga bagus. Jadi dana yang diberikan kepada kita itu bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, ya. Dari segi kualitas bangunannya maupun administrasinya, ya. Jadi ada bangunannya, kemudian administrasinya juga harus bagus, ya. Jadi saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa melaksanakan kegiatan dana alokasi khusus ini dengan baik, ya. Kemudian kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan tahun depan, ya, dana alokasi khusus kita di Kabupaten Bulungan bisa bertambah, ya. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan rapat koordinasi dan sosialisasi dana alokasi khusus bidang pendidikan di Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2020 saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Bupati Bulungan Haji Sujati SH. Bersama penandatanganan MOU perjanjian pemberian dana alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan antara pejabat pembuat komitmen, kepala sekolah dan komite sekolah, TK Negeri Pembina Tanjung Palas, SD Negeri 011 Tanjung Palas, dan SMPN 1 Bunyu. Untuk itu kepada PPK, kepala sekolah, dan komite sekolah diharapkan untuk melakukan penandatanganan MOU dan disaksikan oleh staf ahli Bupati Bulungan. Sekolah TK Negeri Pembina Tanjung Palas Barat, SD Negeri 011 Tanjung Palas, kemudian SMPN 1 Bunyu untuk dapat melakukan penandatanganan MOU bersama. Ini dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu membiayai sarana dan prasarana pendidikan sehingga sekolah-sekolah di Kabupaten Bulungan ini dapat sejahtera dan terdepan.
biar aja. 2, 3. Jangan gerak, tolong jangan gerak, mohon jangan gerak. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Desember ternyata juga sekarang sudah selesai. Dan juga kalau ada masih sedikit, kami berharap di akhir bulan Maret ini bisa selesai. Karena BPK kalau dia tanggal 18 datang kurang lebih 30 hari ke depan, tanggal 18 April sudah selesai. Mudah-mudahan itu semua kegiatan kita di tahun 2019 sudah menjadi laporan keuangan kita. Ya mudah-mudahan di tahun 2019 ini nilai laporan keuangan kita lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jadi kami berkoordinasi kepada dinas, tolong nanti ini tolong dikasih dulu, kalau kami bisa sesuaikan. Karena kalau sistem ini kalau dia tidak bisa, satu tidak bisa sampai ke atas. Di Payung juga tidak bisa memproses untuk pembayaran. Kemudian akibat dari hambatan tersebut, karena datanya tidak valid, jadi laporan realisasi atau jumlah data tersebut antara OPD dengan tim review kami mengakibatkan pencairan dana itu agak lama itu bisa tidak diproses. Kemudian juga bisa, tapi bisa terlambat. Progres Pak. Jadi tidak terlalu banyak untuk temuan-temuan itu. Tapi mudah-mudahan yang kemarin juga bisa diselesaikan. Kemudian yang ke depan juga seperti itu. Karena dananya ini ya, karena juga kami sampaikan karena ini sistemnya kelola semua ya Pak ya. Nah jadi kelola mungkin ada juga ketentuannya di beberapa juga saya bisa tempat tidak ini. Jadi nanti sesuai kelola itu ikuti seperti itu. Jadi memang secara negara mungkin langsung ke ini kan ketemu kelola semua ya nanti sebenarnya kan yang mudah-mudahan itu bisa tepat waktu digunakan. Mungkin tambahan sedikit dari kami yang mudah-mudahan sampai pada hari ini peraturan Menteri Keuangan. Untuk menghemat waktu mungkin saya langsung saja. Seperti yang disampaikan oleh Pak Inspektur tadi, bahwasannya pemerintah Kabupaten Bulungan pada tahun 2020 itu mendapatkan alokasi fisik dari pusat itu sebesar 117 miliar. Dan dialokasikan untuk bidang pendidikan itu sekitar 36,41% dari pagu yang telah ditetapkan atau sebesar 42,7 miliar. Ini angka yang cukup fantastis kalau menurut kami di BPKD dikarenakan setiap tahun bidang pendidikan alokasi selalu meningkat dan diharapkan untuk implementasinya harus maksimal. Itu harapan kami dari kesempatan Bapak Sugeng, dan ini juga dalam program dana desa bahwa Bapak Japinter setiap menyampaikan dalam konferensi disampaikan kepada seluruh kajari seluruh Indonesia bahwa ada program jasa jaga desa atau program jaga desa, dalam hal ini pengelolaan dana desa. Di sektor di sini adalah pihak dinas DPRD untuk berkoordinasi dengan kami. Kami sudah melakukan hal itu, mudah-mudahan terwujud untuk ke depannya di Kabupaten Bulungan maupun wilayah hukumnya juga ada di KTT ya Bapak ya, Ibu semuanya di sini. Luas bagi kami untuk melaksanakannya ini karena kami pun mempunyai SDM hanya 4 orang di bidang intelijen, saya sendiri dengan jasa Bapak Danu Pratama yang juga ikut hadir maupun 2 orang calon jasa perempuan. Tapi kami tidak menutup diri untuk bisa membuka pintu 1x24 jam bagi Bapak dan Ibu semua yang sudah akan dalam hal ini menerima DAK ya, untuk bisa berkonsultasi. Biasa kadang-kala itu memang terlihat di langsung di mata, itu sarana prasarana yang lebih terlihat memang. Makanya itu supaya baik, alangkah elok dan indahnya benar-benar melaksanakan tugasnya sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan bagi penerima DAK. Memang di sini Bapak Ibu semua kepala sekolah yang saya nilai bertanggung jawab untuk dalam hal
dipastikan tidak terlepas juga bagi penerima DAP itu diawasi. Dalam ini kan ada beberapa pengawasan dari pihak pemerintah sekolah kah, atau dari pihak dinas pendidikan itu sendiri, betul ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalaupun ada konsultasi bisa juga disampaikan kepada dari dinas pendidikan Kabupaten Bulungan, apapun hal yang masih terbentur. Kemudian juga dalam hal lainnya, apakah bisa dalam pelaksanaannya itu SDM yang bisa untuk melakukan kegiatan pengolahan DAP. Ya, kami pasti percaya pada Bapak Ibu semua. Siapa SDM yang bisa yang untuk mengerjakan, apakah itu beberapa tukang yang mungkin akuntabel dan juga profesional untuk melakukannya, ya harus seperti itu. Kami juga pun selalu berkoordinasi juga dengan pihak pemerintah daerah di sini juga. Kami wujud nyatakan di kejaksaan itu untuk MOU beberapa SKPD juga. Makanya Bapak Inspektorat pun kami akan berbicara panjang terhadap tidak hanya dari dinas pendidikan Pak, dan kami juga akan pada dinas lainnya untuk dalam hal MOU pendampingan hukum terhadap semua SKPD. Makanya tidak TP4D memang sudah tidak ada, tetapi ada di bidang perdata dan tata usaha negara itu dalam pendampingan hukum. Kemudian untuk DAP itu fisik maupun yang afirmasi sudah dijelaskan ya, beberapa poin dari pihak BPKD maupun juga dari Inspektorat. Lebih lanjut teknisnya masih ada acara selanjutnya Pak Sugeng ya, untuk bisa sesi sharing atau tanya jawab ataupun yang lainnya. Kami harap Bapak Ibu sekalian di sini setelah selesai koordinasi dan sosialisasi selama 3 hari dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam DAP dan dapat melaksanakannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi malam, tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu. Itu kurang lebih prinsip juga dari asas dari TP4D kami sendiri. Seperti itu kira-kira Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh saya pribadi atas nama Kejaksaan Negeri Bulungan yang mewakili maupun dari Bapak Inspektorat Kabupaten Bulungan dan BPKD bisa dapat dimengerti dan dipahami. Barangkali ada waktu sesi sharing lah ataupun hal yang lainnya, kami serahkan kepada pihak moderator ya di sini Pak. Menjaga, menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri. Demi efisiensi dan terciptanya keadilan dalam penyediaan pelayanan publik lokal serta kesehatan keuangan pemerintah daerah. Ya tentu dengan adanya ini, dengan adanya bantuan ini, alokasi APBD kita tidak terlalu terganggu dengan keterpurukan pelayanan pendidikan kita di daerah ini. Spesifik melalui dana transfer daerah diperlukan untuk masyarakat di daerah karena preferensi setiap daerah tidak sama. Dana transfer pusat ke daerah karena adanya ketimpangan fiskal vertikal antar sektor. Ketimpangan fiskal horizontal, perbedaan dari kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal setiap daerah. Ya, dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Undang-Undang 33 tahun 2004. 1. DAP merupakan bantuan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah. 2. Untuk meningkatkan efektivitas pencapaian sasaran prioritas sesuai dengan sidang kabinet tanggal 11 Mei 2016
perlu dilakukan penyempurnaan perencanaan dan penugasan. 3. Dak penugasan diarahkan untuk membiayai kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dalam mencapai sasaran prioritas nasional. 4. Untuk mencapai sasaran tersebut, maka dilakukan penajaman bidang dak. B. Menyempurnakan perencanaan dan penganggaran dak. C. Penentuan kegiatan dak. Ibu sekalian, berdasarkan petunjuk yang telah disampaikan oleh Pak Ahmad tadi, di antara satunya adalah Perpres 88 tahun 2019 bahwa saluran dana dak inilah melalui swakelola. Tolong Bapak Ibu pahami apa itu arti swakelola. Swakelola adalah pekerjaan yang dilaksanakan di sendiri, diawasi sendiri oleh masyarakat tanpa ada penyedia di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya melalui penyedia, kita tidak harus pakai swakelola langsung, gitu loh. Karena perpesnya ini adalah swakelola, berarti akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian selaku penanggung jawab pada satuan pendidikan. Jawab kepala satuan pendidikan. Yang pertama, menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan dana dak yang tadi malam secara simbolis kita lakukan. Setelah itu nanti akan berbarengan setelah ini untuk semua sekolah yang mendapatkan bantuan itu. Terus membentuk atau menetapkan P2S. Langkah-langkahnya. P2S adalah panitia pembangunan sekolah. Kedua, melaporkan hasil prestasi pekerjaan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Karena ini sifatnya adalah kabupaten, maka Kabupaten Bulungan, kalau ada provinsi. Setelah itu, kalau pekerjaan itu telah selesai, dia akan melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PA KPA. Setelah itu diperiksa oleh namanya pejabat penerima hasil pekerjaan apabila nilai bantuan itu di bawah 200 juta. Di atas 200 juta adalah PPHP namanya. Kalau dia di bawah 200 namanya PJPHP, pejabat penerima hasil pekerjaan. Kalau dia di atas 200 juta adalah panitia penerima hasil pekerjaan. Itu wajib dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Itu diserahkan, kalau sudah selesai 100%, tim PPHP datang, PJPHP datang ke sekolah, nanti kepala sekolah membuat berita acara itu yang telah ditandatangani oleh PJPHP atau PPHP tadi. Oh, ini sudah layak 100% sesuai dengan RAP dan sebagainya. Setelah itu nanti diserahkan ke Dinas Pendidikan. Nanti yang mendatangkan itu adalah kepala sekolah selaku pelaksana P2S itu, yang di bawahnya adalah pihak kedua adalah kepala dinas selaku pengguna anggaran atau pengguna barang berdasarkan Permendagri 16 tahun 2018. Nah, komite sekolah juga mempunyai tugas yang sama, tapi tidak seperti yang kepala sekolah. Dia cuma hanya ada dua. Yang pertama adalah memberikan pertimbangan dan dukungan dalam pelaksanaan dak bidang fisik pendidikan di tingkat sekolah atau di tingkat satuan pendidikan, serta melakukan pengawasan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dak itu sendiri. Jadi bukan hanya sekolah saja, tapi komite dan masyarakat wajib tahu. Jadi nanti setelah itu nanti akan dibentuk namanya P2S, panitia pembangunan sekolah. Nah, apa tugasnya? Tugasnya adalah sesuai dengan Perpres ini. Tapi sebelum kita ke P2S ini, kita coba ini dulu enggak masalah. Menyusun dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu dalam bentuk apa? Pertama, gambar, RAP, RKS, rencana kerja dan syarat-syarat serta jadwal pelaksanaan. Itu kan tugas P2S. Pasti akan timbul, bagaimana kamu cara bikinnya? Kami ini kan bukan ahli di bidang itu. Nah, nanti akan kita jelaskan bahwa itu makanya nanti di Perpres ini. Makanya di Perpres ini menyebutkan bahwa untuk dana swakelola yang melidak ini ada namanya tim fasilitator. Hanya tim fasilitator, tidak menyebutkan kontraktor atau apapun. Ingat, tim fasilitator. Karena mereka sudah mempunyai badan hukum tetap. Apabila ada yang mengaku dan mengaku di sekolah, ya kan, tolong jangan direken, pokoknya jangan diindahkan itu, karena sesuai petunjuk ini adalah tim fasilitator. Karena tim fasilitator salah satunya ini, nanti anggotanya banyak ini. Mohon maaf Pak Eko, ada berapa anggota?
7 sama apa ya? Nah, 8 sama Pak Eko Sunarko. Nanti akan ada nanti. Mereka itu membawa yang namanya surat tugas dari Dinas Pendidikan. Resmi, Pak. Kalau yang datang tanpa surat tugas itu berarti abal-abal. Apabila ada yang mengaku mengatasnamakan ini dan itu sebagai macam, jangan dicoba-coba. Ingat, dana DAK ini adalah dana yang banyak mata memandang. Langkah pertama, yang banyak juga yang sudah tahu di sini, apa-apa aja yang didapat sudah tahu lah ya. Sudah tahu semua ya, Bapak Ibu ya. Sudah ada pengadaan sarana pendidikan. Nah, kalau pengadaan sarana pendidikan, Bapak Ibu nggak usah pusing, nggak usah mumet, nggak usah mikirkan, karena yang melaksanakan pengadaan ini adalah Dinas Pendidikan. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal terima barangnya. Cuman cocokkan aja sama berita acaranya, apakah sesuai, apakah tidak. Kemarin yang dapat peralatan siapa-siapa aja? Lab IPA, lab fisika, ada yang dapat di sini? SMP 1 dapat apa, Bu? Tahun lalu ya? Kesenian ya? Kesenian terjadi. Saya berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, kembalikan bangunan gedung itu ke fungsi awalnya. Ya. Kembalikan ke fungsi awalnya. Ruang kelas tetap jadi ruang kelas, perpustakaan tetap jadi perpustakaan, lab IPA menjadikan lab IPA. Jadi kembalikan ke fungsi awalnya. Ruang kantor misalnya ruang kelas yang dipakai, tapi dipakai ruang guru. Nanti kalau misalnya ada ruang kantornya sudah ada, maka kembalikan ruang kelas menjadi ruang kelas. Jangan dipakai ruang kantor. Jadi SPM kita terpenuhi. Tunggunya ruang perpustakaan. Ibu, lokasi gimana, Bu? Oke, ready? Siap? Nih, Ibu nih dapat banyak kayaknya nih. Tapi belum ada, baru satu yang saya sebutkan ini. Iya, SMP Negeri 1 punya. Siap ya, Bu ya? 3 ruang, memang keadaannya begitu, Bu, 3 ruang rusak. Nomor 11 terdiri dari rehabilitasi ruang kelas sama seperti kemarin, rehabilitasi ruang lab IPA. Nah, ini menu yang baru di tahun 2019 Permendikbud nomor 1, rehab ruang lab IPA belum ada. Nah, itu salah satu perubahan-perubahan di Permendikbud. Kalau di SD tahun lalu tidak ada pembangunan ruang UKS, sekarang sudah ada. Itu salah satu perubahannya. Secara teknis sama, model gambar sama, hanya penambahan menu. Selanjutnya ada menu rehab ruang lab komputer, rehab ruang perpustakaan, rehab ruang guru, dan rehab jambat. Untuk pembangunan prasarana belajar meliputi sama pembangunan RKB, pembangunan lab IPA, pembangunan ruang perpustakaan. Nah, yang baru pembangunan lab komputer sesuai dengan Permendikbud nomor 11. Kalau nomor 1 pembangunan lab komputer belum ada. Pembangunan jamban sama, dan pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif, cuma kita nggak ada di sini. Itu dikhususkan untuk kaum difabel. Besarnya dana swakelola yang dialokasikan untuk tiap-tiap sekolah dapat berbeda antara satu sekolah dengan sekolah yang lain dan disesuaikan dengan tingkat kerusakan dan kebutuhan sekolah. Harga satuan prasarana pendidikan berpedoman pada harga satuan yang telah dituangkan dalam rencana kegiatan DAK Fisik Kabupaten Kota tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan. Itu misalnya gini, Pak. Sebagai contoh, misalnya di SMP Negeri 1 Tanjung Palu Utara sama-sama dapat rehabilitasi ruang kelas. Mungkin antara Pak Edi dengan Pak Munasir sama-sama nih 2 ruang dengan harga anggap kita samakan harga satuannya sama. Tetapi kenapa kalau di tempatnya Pak Munasir nilainya lebih besar daripada nilainya Pak Edi? Karena kita menghitung tingkat kerusakannya berapa persen. Rank antara 30-45%. Mungkin di tempat Pak Edi 35%. Sementara di tempatnya Pak Munasir mungkin 40%. Disitulah terjadi perbedaan alokasi anggarannya.
Paham Bapak Ibu ya, bukan tidak ada, tapi ada hitungan-hitungannya. Dan pada saat proses pengerjaan, beliaulah yang akan turun ke lapangan, mulai dari membantu perencanaan pembuatan RAB dan selalu berkoordinasi dengan tim P2S. Seperti berkali-kali disampaikan tadi, terkadang laporan Dapodik kita ini tidak mengejar mutu, ya kan? Yang penting dikerjakan. Imbasnya seperti ini, ruangan kelas cuma 3, rombongan belajar 6. Untuk mempermudah sudahlah ruang kelasnya dibuat 6, padahal di sekat. Akhirnya nuntut ke sini minta bantuan ruang kelas, ya sampai kapanpun tidak akan bisa direalisasikan terkecuali menggunakan dana APBD. APBD kita tidak sinkron ke Dapodik, tapi kalau dana pusat yang melalui Kemendikbud selalu patokannya melalui Dapodik. Dengan ketentuan pemakaian lahan tidak mengurangi lapangan upacara. Lapangan upacara tidak boleh terganggu, Bu, dengan adanya bangunan baru tadi. Misalnya ini seperti lapangan upacara, Ibu mau bangun nambah sini tidak boleh, harus ada di samping-sampingnya. Yang kedua, menerbitkan surat keputusan, ya formatnya nanti akan kita share. Yang ketiga, mengikuti bimbingan teknis yang kita laksanakan hari ini, mengikuti bimbingan teknis workshop sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, ya, yang kita laksanakan hari ini. Tahapan itu sudah kita laksanakan dan sudah terdokumentasikan. Lanjutan tahap persiapan. B. Panitia pembangunan di satuan pendidikan. 1. Bersama tim fasilitator menyiapkan dokumen teknis yang terdiri dari 1. Gambar teknis atau gambar kerja, rencana anggaran biaya, rencana kerja dan syarat-syarat, dan jadwal pelaksanaan kegiatan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk sekolah dasar. Nanti untuk itu akan dibantu oleh Mas Eko untuk penyusunan jadwal, termasuk penyusunan kurva S apa segala secara teknis, langsung berhubungan dengan beliau. Yang kedua, nah ini Bu, melaksanakan kegiatan peningkatan prasarana pendidikan secara swakelola, memilih dan menetapkan pekerja sesuai dengan keahliannya. Hal ini juga harus konsultasi, komunikasi dengan fasilitator, karena salah satu tugas pokok tim fasilitator sesuai di lampiran Perpres halaman 1 lampiran 1 halaman 35, di situ sebutkan tugas pokok dan fungsi fasilitator, membantu, memilih dan lain sebagainya. Membuat paparan kegiatan dengan ukuran minimal 90 x 60 cm yang berisi informasi. Papan nama kegiatan dipasang, ditempatkan di sekitar lokasi pekerjaan, mudah dilihat oleh masyarakat atau pihak yang berkepentingan, dan tidak rusak selama pelaksanaan, dijaminkan tidak rusak. Menginformasikan pelaksanaan kegiatan pada papan pengumuman yang tersedia di sekolah yang berisi informasi. Membuat rencana keselamatan lingkungan saat pekerjaan pembangunan atau rehab dilaksanakan. Contohnya, pada saat kegiatan pembangunan mungkin rehab misalnya, saya buka sementara dibuatkan pagar dulu supaya mungkin anak-anak tidak masuk ke situ. Itu salah satu contohnya, rencananya keselamatan lingkungannya. Itu apa namanya ya Pak ya? Dengan ukuran tinggi 60, lebarnya 90. Formatnya ini sesuai dengan Permendikbud. Sekarang contoh papan informasi. Wajib hukumnya kan kita harus ikuti juga, supaya orang mencari celah kita tuh nggak ada gitu loh. Yang tadi tahap persiapan ya Bu ya, sekarang tahap pelaksanaan. Pelaksanaan pekerjaan harus segera dimulai paling lambat 14 hari terhitung mulai saat diterimanya dana alokasi khusus di rekening sekolah. Maksudnya gini, tahapan kita setelah ini melakukan MOU. Dasar MOU kita sudah mendapatkan data kontrak. Data kontrak itu akan kita masukkan dalam yang namanya aplikasi Ompan di Kementerian Keuangan sebagai dasar pencairan dana kita. Nah, kadang-kadang dari hasil hari ini penandatangan MOU itu akan direview oleh tim inspektorat. Nah, di situ kadang-kadang kalau pengalaman tahun yang lalu tuh berapa bulan Pak Edi ya? 2 bulan ya. Dari setelah ini 2 bulan baru ada pencairan dana dari KPPN ke RKUD.
Dan RKUD ke rekening sekolah itu sekitar seminggu selama tidak ada berkas yang salah. Kadang-kadang nama selisih sedikit sudah kembali. Pekerjaan dimulai paling lambat 14 hari. Itu dimaksudkan dana itu cair masuk ke rekening sekolah. Misalnya nanti sesuai schedule bulan 5 lah. Dana itu masuk tanggal 5 Mei misalnya. Selambat-lambatnya 14 hari itu harus sudah mulai bekerja. Maka alangkah bagusnya dimulai dari sekarang konsultasi dengan fasilitator menentukan plan A, plan B-nya. Jadi pada saat dana cair sudah tahu uang itu digunakan untuk apa aja yang dulu digunakan. Gitu Mas Eko ya. 2. Pencairan dana sesuai dengan kebutuhan pembiayaan dan jadwal kerja yang dibuat. Mungkin minggu pertama kita melaksanakan apa, pembelian material apa, ya itu sesuaikan. Misalnya kita di sini kontrak kita 180 hari kalender. Misalnya bisa kita kejar 90 hari kalender, lebih bagus. Cuma nanti kendalanya sudah kita pikirkan, pekerjaan sudah 80%, uang habis di sekolah, kita menunggu lagi pencairan yang ke 30%. Tapi kabar gembiranya sekarang tidak dihitung per bidang, tapi per subbidang. Kalau kemarin biarpun sama selesai duluan, teman yang lain belum selesai, tetap menunggu. Nah tadi yang kita dengar pagi tadi, tidak melihat itu. Siapa yang duluan, ya kita masukkan. Yang lambat ya salah sendiri. Sampai akhir tahun tidak selesai ya jadi temuan. Kepala sekolah melakukan serah terima hasil pekerjaan. Kepala sekolah melakukan serah terima hasil pekerjaan peningkatan prasarana pendidikan dengan pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran dinas yang menangani urusan pendidikan setelah hasil pekerjaan diperiksa oleh tim PPHP. Apabila terjadi pergantian kepala sekolah, maksudnya di tengah-tengah kegiatan ya, maka pelaksanaan pekerjaan dan pelaporan penggunaan dana diserah terimakan kepada sekolah pengganti. Ya, pada kepala sekolah pengganti. Artinya apa? Seandainya saya sebagai kepala sekolah nggak bener saya kerja ini misalnya ya, terus di tengah-tengah jalan saya diganti, kira-kira nanti pengganti saya menerima resikonya enggak? Ya pasti menerima, karena itu resiko jabatan. Jangan sampai itu terjadi, tapi saya percaya tidak akan terjadi seperti itu. Setelah semua pekerjaan selesai, memperbaharui kondisi sarana dan atau prasarana sekolah pada data dapodik pada laman tersebut. Ini contoh plakatnya Pak ya. Ditempelkan di dekat pintu masuk ruang apa misalnya, ruang lab ini atau ruang apa, direhabilitasi atau dibangun menggunakan sesuai ukurannya. Sudah ada ukuran. Nah, itu ditempelkan, misalnya kayak kita mau masuk, ditempelkan dekat pintu masuk. Karena kenapa ditekan situ? Setiap orang akan melihat, karena orang pasti melewati pintu itu. Pembangunan Danadang ini, kalau untuk yang pembangunan dari awal atau nol, kami sudah ada semua datanya, gambar, rak, sudah ada. Hanya mungkin nanti pada saat rehabilitasi yang kami agak kesulitan, karena rehabilitasi itu kan mengikuti dana. Jadi mohon dipahami apabila nanti kami lambat membuat perhitungan RAB dan gambar untuk rehab, tapi pada saat kami turun, Bapak Ibu sudah akan kami arahkan apa yang dikerjakan. Nah, jadi sudah pasti tahu apa yang dikerjakan. Nanti kami mengikuti dana. Nanti kami tanya, Pak, Bu, masih ada uang ya? Masih. Kita bikin apa lagi, gitu loh. Jadi tidak bisa kita mau langsung kerja sesuai seperti yang harusnya. Jadi kita ikuti itu uangnya. Kalau direhabilitasi. Tapi kalau untuk pembangunan baru, ya aman aja Pak Ibu. Rapat-rapat koordinasi dengan panitia sekolah, komite itu tolong didokumentasikan, dibuatkan notulennya. Memang setahun ini tidak ada dirjen turun, tapi kita nggak tahu nanti
Siapa tahu mereka turun, pasti itu yang ditanyakan, administrasi itu yang ditanyakan. Itu emang hal kecil, tapi menurut mereka itu lumayan penting gitu. Buatlah pembukuan administrasi yang real. Bapak Ibu bikin aja yang real, nota dimasukkan, semua pembayaran apa dimasukkan. Bantu kami, karena nanti apabila ada pemeriksaan dari pihak terkait, dari inspektorat, BPK, kita mudah. Kalau masalah administrasi LPG nanti kami yang buatkan. Itu pun kami nanti berkoordinasi dengan mereka, dengan pihak inspektorat. Karena apa yang Bapak Ibu masukkan di lapor administrasi seperti pengiriman material, ongkos misalkan kayak Pak Edi dari Tanjung ke Ancam Pak ya, nilainya 1 juta. Itu tidak boleh masuk dalam RAP Ibu, tidak boleh masuk dalam LPG. Jadi kami yang mengatur itu uangnya agar bisa sesuai seperti masuk di nilai material. Nah, jadi kami yang atur. Tapi alhamdulillah selama ini setelah 3 tahun berjalan kita tidak ada masalah, karena memang kita juga masukkan harganya tidak berlebihan, tetap pada aturan yang berlaku. Karena banyak yang memeriksa kita, banyak yang ingin masuk ke tempat kita. Jadi saya mohon kerjasamanya. Apabila masih ada lebih 100.000 ngomong aja, nggak apa-apa. Saya tidak akan ganggu kelebihan sekolah kalau untuk pembangunan sekolah yang lain. Jadi untuk sarana yang lain, misalkan kita ada lebih 5 juta, baik kok, gimana kalau kita bikinkan semenisasi di depan? Oke, nanti saya akan buat notulen di luar daripada laporan LPG. Bahwasanya kita ada kelebihan dana 5 juta, kita buatkan semenisasi. Tapi jangan dibelikan AC ya Pak Ibu, jangan dibelikan alat-alat elektronik ya. Kita bicara enak-enak aja, dan saya tidak akan mengganggu, tidak akan menghalangi, tidak akan membuat susah. Kami di sini tugaskan untuk mendampingi, mempermudah, memfasilitasi. Apabila ada permasalahan di tukang, di material, ongkos apapun segala macam, kami tahu kok. Kita orang lapangan Pak Ibu, sudah biasa itu. Pasti Bapak Ibu tahu bagaimana susahnya angkat material ke Salangketo, Buati, susahnya angkat material ke Liago, Pak Simon, harus pakai naik lagi, bayar lagi. Sebenarnya tidak boleh dibicarakan, memang tidak boleh, karena itu kan di luar daripada apa yang termasuk di administrasi RAP kami. Tapi saya bahasakan nanti ke pihak pemeriksa, bahwasannya tidak bisa Pak kita paksa kalau kita mau angkat sendiri gitu kan. Pasti ada hal tertentu, biayanya, ya uang minum es paling tidak ya Bapak Ibu. Itu nanti kami yang tanggung jawab terhadap pemeriksa. Yang penting Bapak Ibu percaya sama kami, kita kerjasama yang baik, insya Allah tidak ada masalah. Kan sekali lagi, kalau kali ini ada kepala sekolah yang merasa lebih mampu, apabila ada pertemuan atau ada apapun dengan inspektorat atau BPK, kami nggak akan bantu. Saya nggak akan bantu. Saya sudah ngomong sama kalian, minta tolong Pak. Jadi sama-sama kita enak-enak jalan. Kalau Bapak ada masalah, saya di depan. Inspektorat maju, saya pasti ada. Pak boleh tanyalah Bapak Ibu, yang tahun ini kena pemeriksaan BPK, kami di depan. Tanya Ibu Wati, saya hadir. Saya di sebelahnya. Bapak Ibu mau seperti apa sistemnya, model pekerjaannya, pengangkutan materialnya, dan segala macam hal mengenai pembangunan ini. Jangan dulu pesan material sebelum saya bilang oke. Kalau ada yang pesan, saya tidak tanggung jawab, dan saya tidak mau tahu itu. Saya tekankan Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau sok-sokan pintar pesan langsung gitu, saya tidak tanggung jawab. Silakan jelasin dengan cara sampai sendiri. Saya tidak ikut campur. Saya hanya kasih gambar nanti Bu, kasih RAP, jalan sampai. Karena sudah berapa kali saya bilang berkali-kali dengan kepala sekolah yang lain Pak, ada aja yang begitu. Maksud kami itu sama-sama kita. Kalau ada masalah enak tanggung jawabnya, ya Pak Ibu ya. Kalau merasa begitu nanti kalau ada masalah, tolong saya Mas Eko. Waduh, saya tidak mau dong. Kalau enak aja dia sendiri, susah saya dimasukkan.
2020 telah kita laksanakan, dan untuk sore hari ini kita akan laksanakan penutupan kegiatan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu kepala sekolah dan komite yang hadir saat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan selama pelaksanaan rapat koordinasi ini. Untuk pada kesempatan ini kami mempersilakan kepada Bapak Kepala Dinas untuk sambutan sekaligus menutup acara rapat koordinasi dan sosialisasi DAK tahun 2020 kepada Bapak Haji Jamaluddin Saleh SPD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sore dan selamat berkesenangan. Mohon maaf saya selalu menyebut pagi karena keberadaan itu semangatnya itu pagi. Kalau sore itu agak loyo, capek. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan kepanitiaan pasca juga ada Bapak dan semuanya yang hadir di sini. Mudah-mudahan hal ini tidak terjadi ya. Kemarin ya saya yakin akan menjadi sebuah temuan satu proyek mengenai dana dana. Nah, ini dikatakan ada sesuatu hal ya bersifat tidak korupsi, tidak mungkin hal ini menjadi tanggung jawab kepala sekolah yang bersangkutan. Nah untuk itu mari kita jaga transparansi dari data. Sekolah tidak bersifat korupsi, sekolah bersifat kualitas ya, kemudian mutu dan kualitasnya terjaga, dan kalau memang ada sisa insya Allah kerjakan dengan yang lain sebelum utama atau kerjaan utama selesai yang kerjakan yang lain. Tidak ada problem. Nah itu yang saya lakukan. Makanya alhamdulillah mohon izin dan mohon maaf ya. Saya tidak tahu untuk 2021 karena tercoreng satu pekerjaan di 2019 ya, apresiasi terhadap pemerintah pusat terhadap kami. Kemudian hal yang terpenting, kenapa saya harus di sini dalam keadaan batuk-batuk menutup acara ini ya. Tidak ada Pak Asriansyah, tidak ada Pak Ahmad, tidak ada saya nyelonong di sini. Mohon maaf Pak Sugeng ya. Ini yang sangat penting. Datang orang ke tempat dan itu, padahal Bapak dan Ibu belum tahu pekerjaan apa. Sudah datang menawarkan diri, mengatasnamakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, mengatasnamakan Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Direkam ya? Sekali lagi, itu tidak benar. Ya, terima kasih. Kalau ada yang berkunjung menawarkan suatu pekerjaan misalnya atau membantu sifatnya, ya silakan. Kalau memang itu berkualitas. Tetapi kalau mengatasnamakan saya tidak ada, jangan percaya itu. Kecuali kalau saya sendiri yang ngomong, bicara dengan ibu bapak, Pak, tolong ada itu pekerja saya misalnya seperti itu. Tapi tidak mungkin. Nah, itu Bapak Ibu saya pertegaskan itu. Saya datang ke sini hanya untuk itu Bapak dan Ibu. Saya mau mengklarifikasi hal itu. Sekali lagi, mari bersama-sama. Itu tidak benar. Itu tidak benar. Terima kasih. Ya. Lega hati saya mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Rapat koordinasi dan sosialisasi pengelolaan dana dan afirmasi dan reguler di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan secara resmi ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.